Selamat malam, teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan nama Karapata untuk menghormat guru agung kita. Arahang sama sambudo bhagawa. Butang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Ya, malam ini kita akan membahas Indaka Sutta yang dibawakan oleh Lause Sutrisno. Kelihatannya akan cukup menarik. Silakan Lause. Oh ya, makasih Kasih. Coach Isan. Selamat malam teman-teman ya. Malam ini rutin ya kita kembali berkumpul ya membahas Dhamma ya, saling berdiskusi lah ya, berdiskusi Dhamma. Saya izin share screen. Kok ini muncul? Iya ini. Oke, ya ini udah muncul ya, mudah-mudahan jelas ya, Jelas, jelas. jelas ya. Oke, gede dikit coba. Oke lah. Ya, jadi di sebelumnya kita masih di Sangyutta Nikaya 9 ya kan kalau nggak salah sampai ke 14 ya Sutta ke 14. Malam ini udah beralih ke Sangyutta Nikaya 10 ya. Ini 10-nya di Yakha Sangyutta ya, jadi ini apa semuanya dalam Sangyutta Nikaya 10 ini, satu kelompok ini ada hubungannya dengan Yakha gitu ya, dengan Yakha. Tapi di apa waganya di bab lah ya, chapter ya mungkin ya. Ini masih yang berhubungan dengan syair Sagatha. Oke. Nah, yakha ini istilah yang cukup luas ya. Kadang-kadang merujuk kepada yang pasti merujuk kepada makhluk bukan manusia, amanusa gitu ya. Tapi nah ini bisa dalam arti dewa juga, tapi dewa yang masih dalam lingkup satu Maharajika gitu ya, alam empat empat raja dewa. Nah, itu ya Kang ya. Oke. Nah, suta pertama dari Samyutta Nikaya 10 ini Indaka Sutang ya. Jadi ini ada satu sosok Yakha ya. Saya belum apa mencari lah ini sebenarnya siapa gitu ya. Tapi dia yakha lah, dia bukan manusia, makhluk halus lah gitu ya, yang bernama Indaka. Oke, nah ini kita langsung masuk ke sutanya ya. Ewam me sutang ya, demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa tinggal di Rajagaha di Gunung Puncak Indah, Indakuta, ya di tempat tinggal dari Yakha Indaka. Sang Buddha tinggal di wilayah Rajagaha, ya ada satu gunung, ya di puncaknya ada di gunung itu ada puncaknya namanya Indah, ya Indah. Indah sebenarnya raja sih sebenarnya ya, tapi ini nama aja sih ya, gitu ya. Di tempat tinggal dari Yakha Indaka. Jadi di puncak Indah ini ya juga ada satu sosok Yakha yang bernama Indaka. Nah, oke. Kemudian Yakha Indaka mendatangi Sang Bagawa. Setelah mendatangi, berkata kepada Sang Bagawa melalui syair. Ya, nah ini si Yakha ini mau apa ya? Mau konsul lah ya, mau dialog dengan Sang Buddha. Gitu. Para Buddha ini perkataan si Yakha ini ya, syairnya si Yakha gitu. Para Buddha mengatakan bentuk atau rupa ya, rupang na jiwanti. Bentuk bukanlah jiwa gitu ya.
bagaimana makhluk ini mendapatkan atau menemukan jasmani ini, gitu ya. Jadi kan dalam ajaran Buddha kita mengenal yang namanya pancakanda, ya kan? Nah, 5 agregat atau ya 5 unsur kehidupan atau 5 kelompok gitu ya. Nah, ada rupa yaitu jasmani atau materi, ya materialitas. Kemudian ada apa perasaan wedana, ya. Kemudian ada sanya persepsi, ya. Kemudian ada sangkara, ya bentukan gitu ya. Kemudian ada winyana, ada kesadaran gitu ya. Yang 4 tadi ya mulai dari perasaan, persepsi dan seterusnya ini bagian kelompok dari batin, nama. Nama ya, namanya panjang gitu ya. Kemudian kalau yang rupa ini adalah bagian atau kelompok yang merupakan materi. Jadi nama rupa, batin dan materi gitu ya, batin dan jasmani gitu ya. Ini dibedakan. Nah, si Yaka ini mengatakan kalau ya para Buddha mengatakan bentuk bukanlah jiwa ya. Jadi ya jiwa mereka nanti ada penjelasannya ya. Jadi artinya kalau batin ini bukan materi gitu ya. Ini dari mana datangnya si jasmani ini gitu ya. Nah, di sini samar-samar ya udah apa ya? Udah menerangkan lah ya, menyiratkan ini si Yaka ini punya pandangan bentuk atau rupa atau materi ini sama dengan jiwa gitu ya samar-samar ya nanti penjelasannya di kitab komentar lebih jelas lagi gitu ya samar-samar dia kan bertanya sama Sang Buddha nih kalau saya punya pandangan jiwa ini sama dengan jasmani ini gitu loh ya kan kalau jiwa ini bukan jasmani jasmani ini datang dari mana maksudnya seperti itu ya nah terus dari mana terjadinya tumpukan tulang dan hati ya bagaimana makhluk ini menempel dalam rahim nah ini mengambil contoh makhluk yang terlahir dari rahim ya dari rahim ibu gitu ya ya tapi dalam ajaran Buddha kita kan mengenal ada 4 cara kelahiran ya ada satu Gabasaya ya dari rahim ya kemudian dari telur andaja ya kan atau bisa juga dari kelembapan ya kan atau bisa juga dari spontan gitu ya si Yaka ini sekarang mengambil contoh lahir yang dari rahim nih ya kan nah dalam rahim kan ada tumpukan tulang dan hati ya ini mungkin kata kiasan lah ya ada badannya ada jasmaninya ini datang dari mana gitu loh ya kan nah kemudian dijawab oleh Sang Buddha. Pertama-tama adalah kalala. Ini apa ya? Ini adalah bahasa Pali ya, kata Pali. Nah, ini kemudian ini pertama-tama adalah kalala. Buddha adalah dari kalala. Pesi dihasilkan dari Abuda, Gana muncul dari Pesi. Gitu ya, dari Gana muncul cabang anggota tubuh, rambut, kepala, bulu badan, juga kuku. Gitu. Ya, nah ini berarti kan dari Kalala, dari rahim nih ceritanya ya. Dari rahim pertama-tama muncul Kalala, habis itu Abuda, habis itu Pesi, habis Pesi Gana ya habis Gana baru Pasaka ya ini muncul cabang anggota tubuh gitu ya habis itu baru lengkap rambut ya kan apa rambut badan bulu badan rambut kepala juga kuku gitu ya nah ini berarti mengisyaratkan apa ya janin ya janin dalam rahim itu janin yang bertumbuh lah gitu ya janin yang bertumbuh. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, dari ibu yang memakan apapun, makanan dan minuman yang dimakan. Ya. Dengan ini, ia bertahan hidup di sana, seseorang yang berada dalam rahim ibu. Gitu. Ya, jadi eh, si janin itu mendapatkan nutrisi bertahan hidup dari makanan yang dimakan
oleh si ibu. Gitu. Ya, oleh ibundanya. Nah, ini ringkas saja sih sutanya ya sampai sini selesai gitu ya. Jadi si Yaka ini punya pandangan eh, sebenarnya ya, dia punya pandangan rahim bukan rahim jasmani dan jiwa ini sebenarnya satu gitu ya kan. Tapi Sang Buddha menerangkan ya jasmani ini pun bertumbuh gitu ya intinya di situ. Nah, lebih jelasnya kita coba cek di kitab komentar ya. Nah, Yakha Sang Yuta Sapatame. Suta pertama dari Yakha Sang Yuta. Ya, nah, ini jadi apa ya? Dari kelompok 10 ini, ya, yang nomor 10 ini suta pertamanya. Oke. Nah, dari Indaka, ini kan dari Yakha penghuni Puncak Indah. Ya, nah, ini kan tadi apa ada Yakha yang bertempat tinggal di Puncak Indah gitu ya. Ternyata di dari kitab komentar menerangkan nama Yaka ini diambil dari nama puncak gunung. Jadi kemudian kadang nama puncak gunung dari nama Yaka. Nah ini jadi kadang-kadang dinamain Indaka. Kenapa? Karena dia tinggal di puncak gunung Indah gitu. Indah ya. Nah tapi kadang-kadang bisa juga apa karena ada Yaka, misalnya ada Yaka Indaka yang tinggal di situ, makanya puncak gunungnya dinama Indaka, gitu juga Indah juga, gitu. Ya ini cuma dari mana datangnya nama ini maksudnya, ya, ya nggak terlalu penting lah ya. Mengatakan bentuk bukanlah jiwa, ya. Jadi tadi kan si Yaka Indaka bilang para Buddha ya selalu selalu mengatakan materi atau jasmani atau bentuk ini bukanlah jiwa. Maksudnya apa? Nah, jika para Buddha tidak mengatakan bahwa bentuk adalah jiwa, jika demikian mereka tidak mengatakan bentuk adalah makhluk atau individu. Nah, gitu ya. Ini mulai mengisyaratkan lagi. Artinya apa? Artinya satna atau pugala, makhluk atau individu, ya kan? Ini sama dengan jiwa, gitu ya. Jadi Siyaka ini punya pandangan makhluk ini sama juga bentuk ya sama juga jiwa gitu loh ya ini menyatu istilahnya ya. Jiwa dan batin ini ya batin ini dan jasmani ini sama gitu ya. Jika mereka tidak mengatakan bentuk adalah jiwa, berarti juga tidak mengatakan bentuk atau materi atau jasmani ini makhluk gitu. Jadi yang namanya makhluk adalah batinnya doang gitu ya. Jadi harusnya kamu punya pandangan, kata Siaka nih ya, harusnya Anda punya pandangan karena Anda punya jasmani, maka Anda punya jiwa, ini semua satu gitu loh. Makhluk itu ya ini gitu ya. Jiwa dan batin ini satu semuanya, sama gitu loh. Ya, jiwa sama dengan apa jasmaninya gitu. Ya. Katang Noah yang bagaimana seseorang ini ya, ini cuma menerangkan katanya ya. Dari mana datangnya tumpukan tulang dan hatinya? Ya, dari mana datangnya, maksudnya ini adalah dari mana datangnya tumpukan tulang dan daging ya atau hati lah ya. Soalnya di kamus tulisnya hati sih ya, liver ya, liver. Hati ini maksudnya liver ya. Liver. Oke ya. Dalam hal ini ya, ini maksudnya dia dia kan bertanya kalau makhluk ini bukan jasmani ini, ya ini jasmani ini datang dari mana? Atau eh, jasmani ini bukan jiwa, ya nggak sama dengan jiwa. Ini jasmani ini datang dari mana? Tumpukan tulang dan hati ini datang dari mana? Gitu, ya. Nah, dalam hal ini dijelaskan ya, dengan penyebutan tulang yang dimaksud ada 300 tulang, sorry, dan dengan penyebutan tumpukan hati yang dimaksud adalah 900 rabut daging, ya. Jika bentuk jasmani atau rupa bukan jiwa, maka dari mana datangnya tulang-tulang ini dan serabut-serabut daging ini miliknya? Itulah yang ditanyakan, ya itu yang ditanyakan oleh si Yaka. Gitu. Ya, jadi kalau
badan jasmaninya ya yang dikiaskan dengan tumpukan tulang dan hati ini tidak sama dengan jiwa, ini datang dari mana gitu. Ini yang ditanyain gitu, ya. Oke, nah lanjut. Bagaimana makhluk ini melekat di rahim? Tadi kan dia ada nanya gitu juga ya. Nah, ini maksudnya, maksud pertanyaan ini adalah karena sebab apakah makhluk ini melekat, melekat erat dan bertahan di dalam rahim ibunya, ya. Nah, bagaimana kok bisa nempel di rahim gitu loh. Nah, ini dijelaskan, Yaka ini sesungguhnya adalah penganut pandangan tentang individu Pugalawadi, ya, yang memegang pandangan bahwa hanya dengan sekaligus makhluk terlahir di dalam rahim ibu, ya. Ibu dari makhluk yang eh, ibu dari makhluk yang berbaring dalam rahim memakan daging ikan dan sebagainya. Semuanya tercerna dalam semalam dan melebur seperti bui, gitu, ya. Nah, jika makhluk bukanlah rupa jasmani, maka itu seharusnya langsung hancur. Demikianlah pernyataan menurut pandangan teori itu. Gitu ya. Maksudnya apa? Jadi makhluk ini menurut Pugalawadi, menurut teori individu, ya, teori personalis lah itu ya. Nah, teori individu ini jiwa sama dengan badan, ya, batin sama dengan jasmani, gitu loh. Begitu terlahir, semuanya lengkap sekaligus lahir dalam rahim ibu, ya. Kenapa? Karena terbukti gitu ya. Ibu makan apa-apa, semuanya kan dicerna gitu ya. Tapi si makhluk ini nggak ikut tercerna gitu loh, ya, nggak ikut larut maksudnya, ya. Jadi kalau dia terpisah, dia akan larut. Ya, artinya nanti kalau dia nggak menyatu, ya, batin jasmani ini nggak menyatu, nanti si badan badan daripada si janin ini akan larut, tinggal jiwanya gitu loh, ya kan? Kalau menurut teori ini gitu ya, maka mereka adalah menyatu, makanya makanan bisa dicerna, ya kan? Tapi si janin ini nggak ikut tercerna gitu maksud dia, ya. Nah, buktinya begini kan katanya gitu, ya. Nah, namun sang Bagawa menyatakan, ya, pertama adalah Kalala dan seterusnya. Dengan demikian beliau menunjukkan bukan dengan satu kejadian sekaligus makhluk terlahir dalam rahim ibu, namun secara bertahap mengembang gitu, ya. Jadi eh, Sang Bagawa menjelaskan, Sang Buddha menjelaskan nggak demikian gitu ya. Janin itu nggak misalnya terlahir bayi itu begitu ya katakanlah menitis lah ya dalam rahim itu semua udah komplit mata, telinga, hidung, anggota badan udah komplit, ya kan. Terus dia satu paket gitu ya batin jasmani udah dalam rahim, ya. Kemudian dia makanya menyatu, karena menyatu dia nggak ikut tercerna, nggak ikut larut dalam pencernaan makanan gitu, ya. Nah, jadi Sang Buddha menjelaskan ya ini nggak begitu, ya. Jadi ini ada perkembangannya gitu loh, ya kan. Pada nih di sini Patama, ya, pertama adalah Kalala kan tadi kan gitu kan. Nah, itu ya ini Kalala, Abuda, Pesi, Gana, dan seterusnya itu tahap-tahap perkembangan janin lah ya. Jadi kalau kita mau cari-cari di istilah medis ya mungkin bisa lah ya, tapi nggak terlalu penting lah ya. Mungkin kalau tadi saya Google ya pertama pembuahan itu muncul zigot ya namanya zigot, ya, sebelum jadi embrio itu zigot, tapi nggak terlalu penting lah ya kita menyamakan dengan istilah medis ya. Ini kan ya nggak ada manfaatnya juga sih gitu ya kalau mau tadi cari-cari ke istilah medisnya ya. Tapi yang penting apa apa yang mau disampaikan oleh Sang Buddha di sini, nah, itu yang lebih penting. Oke ya. Nah, di sini Patama berarti pada saat bersama dengan Winyana, ya, ini kesadaran, ini Patisandi Winyana maksudnya ya,
kesadaran kelahiran kembali yang pertama, ya, belum ada nama seperti Tisa atau Pusa. Ya, jadi pada saat Pati Sandi itu ya muncul dalam rahim, ya terlahir dalam rahim. Nah, ini belum belum ada namanya gitu loh ya, belum ada sebutannya ini ya, ada nama seperti apa gitu ya. Nah, kemudian terbentuklah Kalala. Ya, itu ya, ini seperti zigot tadi itu ya dalam istilah medis ya. Yang ukurannya seperti setetes minyak di ujung benang dari 3 gulung wol rahim. Terkait hal ini dikatakan, nah ini jadi di rahim ini diibaratkan kayak 3 gulung wol ya. Saya juga nggak ngerti ya kenapa kayak wall gitu ya. Ya saya juga nggak bukan apa ahli biologi atau kedokteran lah ya. Tapi di perumpamaan dari si komentarnya begitu ya. Tiga gulungan wall gitu ya. Mungkin rahim itu seperti lembut gitu lah ya. Ada 3 bagian apa gimana lah gitu ya. Nah ini si Kalala si apa setelah terbentuk ya ini zigot inilah ya ini seperti setetes minyak bentuknya kecil sekali di ujung benang gitu seperti setetes minyak di ujung benang gitu. Nah, seperti setetes minyak wijen, seperti lapisan ghee, mentega jernih yang murni. Demikian pula yang serupa dalam warna disebut kalala. Jadi setetes seperti setetes minyak bening lah gitu. Ya, itu pertama kali muncul janin awal-awal janin dari setelah terlahir ya, setelah terlahir gitu. Oke, nah warnanya seperti bening gitu ya seperti minyak wijen, seperti ghee, ya gitu lah ya. Warnanya bening lah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kan abuda adalah dari kalala ya. Karena itu setelah 7 hari dari kalala muncul sesuatu yang disebut abuda itu ya, yang berwarna seperti air pencuci daging. Oh, berarti yang tadinya muncul janinnya itu bening, nah ini sekarang udah agak keruh ya gitu. Seperti air pencuci daging. Yang disebut kalala pun lenyap ya. Jadi ini udah bukan kalala lagi, ini ada abudal, dia lebih keruh gitu ya. Nah, dan ini juga telah dikatakan selama 7 hari adalah kalala setelah matang dan menyatu berubah dari keadaan sebelumnya muncul yang disebut abuda ya. Jadi seminggu kemudian kalala ini ya makin matang jadi disebutnya udah abuda gitu ya. Kemudian spesi dihasilkan dari abuda ya. Dari abuda tadi kan dari kalala ke abuda kan 7 hari. Nah, setelah abuda 7 hari matang ya, dari abuda itu pula setelah 7 hari muncullah yang disebut spesi gitu ya, yang bentuknya seperti timah yang dihancurkan dan dicairkan seperti air gula gitu ya. Jadi ini makin padat lagi. Tadi kan bening pertama, kemudian agak keruh kayak air pencuci daging. Nah, ini seperti timah gitu, udah makin padat gitu ya, timah yang dihancurkan gitu ya. Ini dapat dijelaskan melalui analogi dengan larutan merica. Ya, analoginya gadis desa setelah mengambil merica yang matang, membungkusnya di ujung kain. Ini larutan lah ya, merica merica ditumbuk di larutan, dilarutin gitu ya membungkusnya di ujung kain, ya, kemudian diperas, lalu mengambil ekstraknya, kemudian ekstraknya itu dimangkok dan meletakkannya di bawah sinar matahari. Saat itu mengering, ekstrak tersebut akan terpisah dari semua bagiannya, ya. Jadi tinggal tadi kan mericanya dilarutin, ya kan, mau ngambil sarinya, gitu, ya, istilahnya. Kemudian dibungkus kain, diperes, dijemur, nah, tinggal ekstraknya aja, gitu. Ya, oke. Marica ini kata Pali ya, ini pepper. Sama ya, marica, merica, bahasa Indonesia merica gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu demikian hal juga, ini kan tadi habis ini udah pesi ya ini ya. Demikian pula adalah pesi, nama Abuda pun lenyap. Jadi setelah 7 hari Abuda itu lenyap, bukan lenyap sih ya, namanya lenyap gitu ya. Nah, yang muncul ini sekarang namanya udah pesi gitu. Ya.
Ini juga telah dikatakan selama 7 hari adalah abudah, setelah matang dan menyatu berubah dari bentuknya muncullah yang disebut spesi. Gitu. Ya, kemudian lanjut. Gana muncul dari pesi. Nah, ini berkembang lagi gitu ya. Kemudian dari pesi setelah 7 hari muncul suatu gumpalan daging yang disebut gana, ya, yang bentuknya seperti telur ayam, yang dinamakan pesi pun lenyap, gitu ya. Yang nama tadi berarti namanya udah ganti lagi nih. Ini sudah makin padat gitu lah. Udah bahkan muncul gumpalan daging yang seperti telur ayam. Ya, ini juga telah dikatakan selama 7 hari bentuk itu adalah pesi, setelah matang dan menyatu, berubah dari bentuk sebelumnya muncullah yang disebut gana, ya, seperti telur ayam yang bulat sempurna dari segala sisi. Demikian pula gana terbentuk dari kondisi kama pacaya, ya, ya memang sih apa kalau belajar abidama ya apa pada saat Pati Sandi itu pada kelahiran apa kesadaran kelahiran kembali itu muncul di rahim ya materi yang pertama itu muncul ya kama patsaya ya kama jarupa gitu ya dari kondisi kama ya dari materi yang dihasilkan dari kama itu kama sebelumnya ya kama lampau. Nah itu oke. Kemudian dari Gana muncul anggota tubuh. Nah ya pada minggu kelima setelah Pati Sandi muncul 5 tonjolan yang akan menjadi tangan kaki dan untuk kepala ya. Jadi dari tadi yang gumpalan daging bulat nanti akan bercabang gitu. Makanya disebut cabang anggota tubuh ada 5 benjolan gitu ya, 5 tonjolan ya. Ya nanti 2 jadi tangan, 2 jadi kaki, 1 jadi kepala ya. Itulah sebabnya dikatakan wahai para biku pada minggu kelima 5 tonjolan terbentuk dari kondisi kama ya. Ini juga kama jarupa gitu ya. Setelah melewati minggu ke-6 dan ke-7, setelah minggu-minggu berikutnya, uraian diringkas dengan mengambil waktu penyempurnaan pada minggu ke-42. Beliau menyatakan kesa, rambut kepala, rambut tubuh, rambut kuku, ya dan seterusnya. Ya, dalam hal tersebut, rambut kepala, rambut tubuh, dan juga kuku adalah bahwa hal-hal tersebut muncul pada minggu ke-42. Ya, ini masih sesuai dengan apa sih ya medis ya secara medis kehamilan itu siap lahir dimulai dari hari apa ya hari terakhir hari pertama setelah haid gitu ya setelah haid berhenti hari pertama itu dihitung hari pertama nanti bayi itu siap lahir pada dihitung dari itu pada minggu ke-42 tanda-tandanya ya rambut rambut kepala rambut tubuh dan kuku ini udah tubuh udah muncul ya udah sempurna gitu ya ya padahal zaman ini 42 ya persis ya jadi kehamilan itu bisa yang matangnya itu pasti di minggu ke-42 gitu ya kira-kira ya 9 bulanan lah gitu ya atau 10 bulan kalau dihitung dari hari pertama haid terakhir gitu ya. Nah, padahal zaman dulu nggak ada ini ya, nggak ada USG, nggak ada CAT CT scan gitu ya. Ini kan Pali ya, terjemahan dari Pali gitu kan. Tapi kok bisa tahu gitu ya? Nah, ini mungkin dari pengalaman lah ya orang kok dihitung minggu ke-42 dia lahir gitu ya. Ya ada prematur, ya ada juga sih ya. Kan kalau prematur sebelum 37 minggu gitu ya. Nah, tapi ya berdasarkan apa ya? Pengalaman lah mungkin ya mereka itu ya bisa tahu. Nah, kemudian lanjut ya. Dengan ini ia bertahan hidup di sana, ya. Nah, ini maksudnya apa? Kan tadi makanan apapun yang dimakan oleh ibu, si bayi itu bertahan hidup dari makanan yang dimakan oleh si ibu, ya. Karena maksudnya karena tangkai saluran yang muncul dari pusarnya menyatu dengan selaput perut ibu, ya. Saluran itu berlubang seperti batang teratai. Melalui saluran itu, sari makanan mengalir dan membentuk rupa atau materi atau bentuk yang jasmani yang muncul dari makanan. Nah, dengan cara demikian, ia bertahan hidup 10 bulan.
ya. Nah, jadi si apa si janin, si calon bayi itu mendapatkan sari makanan dari si ibu melalui apa saluran ya yang terhubung dengan si perutnya si ibu itu. Nah, itu ya ya memang orang melahirin kan ada ya itu ya dari pusar ada apa istilahnya itu ya. Yang sekarang malah bisa dibikin stem cell dari kayak saluran itu gitu. Ya kan? Apa istilahnya? Saya kurang kurang paham ya. Maksudnya nggak lupa lupa istilahnya apa itu. Apa ya dulu istilahnya? Dulu ya setelah lahir biasanya dipotong, nanti dipotong dikembaliin ke ibunya. Nanti kalau tradisional itu ditanam gitu ya, ditanam biasanya gitu ya. Kalau Chinese ya biasanya ya. Nah gitu. Nah itu, tapi sekarang malah itu berguna ya, bisa jadi stem cell gitu loh. Kalau dipelihara itu nanti si bayi kalau udah besar bisa ngambil sel-sel dari apa tali pusar ya, tali pusar itu bisa dikembangin ya gitu loh. Nah, nah ini berarti dalam hal ini menerangkan apa ahara jarupa gitu ya. Jadi, nah ini materi atau jasmani daripada si bayi itu, nah ini dari ahara, dari nutrisi ya, nutrisi yang dimakan oleh si ibu ya. Nah, jadi kalau saya mengutip dikit dari Abhidhamma lah ya. Jadi kama, kesadaran, suhu, dan nutrisi disebut sebagai empat cara munculnya materi ya. Kamang, citang, utu ahara cati, satari rupa samuthanani nama ya adalah kemunculan dari jasmani ini bisa melalui empat hal. Ya, yang tadi kan pertama si kama itu ya begitu dia terlahir dari kamanya gitu ya. Tapi dia bertahan hidup juga dari akara gitu ya. Nah, kalau dia Abhidhamma Sanggaha disebutnya ada nanti perkembangan selanjutnya dari utu ya, utu jarupa juga ada setelah Patisandi gitu ya. Nah, nah ini ya. Oke, ini penjelasan yang suta tadi. Nah, kemudian seseorang yang berada dalam rahim ibu, artinya dia udah ada dalam rahim, artinya telah berada di dalam rahim ya. Demikianlah Sang Bagawa, Sang Buddha menyatakan, ya begitulah wahai Yaka, makhluk ini bertumbuh secara bertahap dalam rahim ibu, bukan lahir hanya dengan satu kejadian sekaligus gitu ya. Jadi si Yaka ini punya pandangan makhluk ini, jasmani ini dengan jiwanya, dengan batinnya ini sebenarnya satu gitu loh. Begitu lahir dalam rahim contohnya, sekaligus lahir gitu ya. Batinnya udah di sana, jasmaninya udah di sana gitu. Ya buktinya begitu keluar kan satu paket komplit gitu ya. Tapi Sang Buddha bilang ini pandangan salah, ya kan? Ini janin ini pun bertumbuh ya, mengalami perkembangan gitu loh. Enggak sekaligus demikian. Nah, intinya sih di situ ya. Nah, paham ini ya, tadi kan si komentarnya dibilang Siaka ini penganut Pugalawadi ya. Ini nah, Pugalawada ya, ajaran atau doktrin personalis atau kalau Pugalawada ini ya teorinya, doktrinnya gitu ya, yang dinamakan Pugala, makhluk atau individu. Ya, kalau Wadin disebutnya Pugala Wadin ini penganutnya gitu. Ya, Wada ini doktrinnya, Wadin ini penganutnya. Nah, ya itu apa seperti apa ya? Ini ada saya kutip dari penjelasan Biku Bodhi ya. Nah, ini untuk menjelaskan saya mungkin aliran apa ajaran seperti ini ya mungkin udah nggak berkembang lah ya. Tapi kadang-kadang ada juga ya mungkin ya bisa ketemu mungkin bukan ajaran Buddha tapi ya mereka bisa ya kita nggak belum ketemu ya tapi mungkin ada sih ya untuk masa sekarang masih ada gitu yang berpandangan jiwa, batin dan jasmani ini menyatu gitu ya ada saja ya. Nah ini penjelasan Biku Bodhi ini pandangan ini seperti apa ya aliran Pugalawada atau aliran personalis ya. Sorry. Dalam agama Buddha mengacu pada bagian ini, ya, sebagai bukti keberadaan pribadi Pugala sebagai entitas nyata yang tidak identik dengan
kelima kelompok unsur kehidupan dan tidak pula berbeda darinya. Jadi Ugalawadin ini masih menganut ajaran Buddha, ya penganut ini atau teori ini masih menganut ajaran Buddha, tapi ada sedikit pandangan salah sehingga terpecah. Ya, saya Google ini muncul doktrin ini muncul di sekitar abad ketiga sebelum Masehi gitu ya. Ini dia ya kita kalau belajar sejarahnya ya saya sih kurang kurang memperhatikan ya, tapi kalau baca-baca ya ini ajaran Buddha ini sempat bercabang kan gitu kan dari setelah apa Sang Buddha Parinibbana mulai muncul perpecahan gitu kan di konsili kedua ya gitu mulai muncul perpecahan banyak percabangan gitu ya banyak aliran banyak sekte gitu ya. Nah ini kemungkinan Pugalawadi ini ya perpecahan dari Theravada juga gitu ya atau Sawirawada ya ditulisnya di Google gitu. Ya, jadi sekte yang menyendiri lagi. Nah, mereka punya pandangan seperti ini gitu ya. Menurut mereka Pugalala yang bertahan melalui perubahan mengalami kelahiran kembali dan akhirnya mencapai nibbana gitu ya. Mirip-mirip ajaran Buddha tapi ada penyimpangan juga gitu ya. Jadi Ugala ini bertahan, makhluk ini bertahan begitu lahir dalam rahim satu paket, batin jasmaninya komplit gitu. Buktinya apa? Buktinya makanan bisa dicerna, tapi mereka tetap menyatu gitu, nggak ikut dicerna. Ya, ajaran ini ditolak mentah-mentah oleh aliran Buddha lainnya yang melihatnya sebagai versi tersamar dari Atman dari Atta gitu ya, jati diri dari sistem non Buddhis ya. Kalau Buddhis ajaran Buddha kan anatta, bukan diri ya. Nah, ini malah mirip-mirip jadi Atman, jadi Atta gitu loh. Karena batin jasmaninya menyatu gitu kan. Nah, untuk tinjauan umum argumen tersebut lihat di buku inilah katanya gitu ya. Aliran aliran Buddha Arus Utama berpendapat bahwa pribadi ya hanyalah sebuah konvensi wahara. Ya yang namanya tadi ada Tisa, ada Pusa, ya atau Sutrisno atau Kosuisen gitu. Ini sebenarnya cuma wahara, sebutan, konvensi ya atau konsep panyati yang diturunkan dari upadaya kelima kelompok unsur kehidupan, pancakanda, lima agregat gitu ya, bukan realitas substansial dalam dirinya gitu ya. Jadi yang namanya mungkin Pugalawadin ini, Pugalawada ini begitu lahir dia udah ada nama gitu loh. Dia udah ada batin jasmani satu paket komplit namanya juga udah ada gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya karena mau cari seperti apa juga kayaknya udah susah ya, udah nggak terlalu berkembang. Untuk tanggapan Theravada, lihat bagian pertama dari Kathawatu. Nah, ini sebuah sanggahan panjang terhadap tesis personalis atau Pugala Wada. Ya, nah, jadi di Kathawatu, ya di kitab Abhidhamma Pitaka, ya, tapi ini pasti di, dimasukkan lah ya setelah konsili ya, mungkin konsili ketiga lah ya, mungkin ya. Nah, itu ini ada satu bagian atau kita tunjukkan aja ya. Oke. Abhidhamma tadi. Oh ini dia nih. Nah ini ya atau dari awal lah ya. Nah, ini di Theravada Abhidhamma ya kan. Kemudian kan Abhidhamma Pitaka ada Dhamma Sanggani, Wibangga, Datu Katha, Pugala Panyati. Nah ini kata waktu kata waktu ya di kalau PTS terjemahannya points of kontroversi ya. Jadi hal-hal pokok yang berkontroversi ya, hal-hal pokok yang kontroversial gitu lah ya. Tapi kata waktu ini di kata ini diskusi ya, waktu ini subjeknya, subjek diskusi sebenarnya. Jadi isinya di sini ini kan Theravada ya, Theravada. Jadi ajaran Theravada, aliran Theravada atau sekte Theravada. Nah, ini berusaha menjelaskan apa pandangan-pandangan lain yang agak nggak mirip atau bertentangan malah gitu dengan aliran Theravada. Tujuannya memurnikan apa ajaran Theravada ini, ajaran Buddha ini gitu. Nah, ya di kata waktu ini
banyak ya poin-poin subjek-subjek bahasan yang bertentangan. Nah, ini yang di nomor satu, nah ini langsung diterjemahnya lah gitu. Nah, ini muncul ya, sorry, saya lupa, muncul ya, Muncul, muncul, muncul muncul. ya, oke oke. Nah, ini personal entity. Nah, entitas pribadi, entitas personal. Nah, gitu ya. Jadi contoh ya, pandangan dari si Terawadin, ya penganut Theravada, apakah orang makhluk ya yang dikenal dalam pengertian orang ini pengertiannya adalah mutlak atau ultimate ya atau hakikat gitu yang tertinggi gitu ya. Jadi menurut Pugalawadin iya gitu ya. Apakah orang yang dikenal dalam cara yang sama sebagai nyata dan hakikat. Nah, faktanya hakikat diketahui. Tidak dapat dibilang begitu gitu ya. Jadi seolah-olah ada pernyataan sanggahan gitu ya. Nah, ini. Jadi ada Pugalawadin penganut Pugalawada ya. Jadi kalau dari sutra tadi mereka ya dari komentar tadi ya, komentar sutra tadi mereka ini punya pandangan yaitu eh, makhluk itu batin dan jasmaninya satu paket gitu. Batin sama dengan jasmani, jasmani dengan sama dengan batin begitu terlahir udah komplit ya. Kalau mau nibana nanti ini juga. Nah, ini nanti dia lahir lagi ini satu paket ini yang terakhir mencapai nibana gitu ya. Nah, ini kalau menurut Theravada gimana nanti nanti ada suta lain ya yang bisa lebih mewakili lah ya, bisa lebih menjelaskan. Nah, ini pandangan ini juga salah satu dari pandangan salah. Kita juga bisa lihat di Patisambhidamaga. Ya, saya belum ketemu terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi ini ya bisa lah, ini simpel sih ya. Ini di sini ya, Patisambhidamaga ada 20 cara terbentuknya pandangan Sakayaditi gitu ya, pandangan salah tentang diri. Ya, ini simpel aja lah ya. Dalam 20 aspek apa ada eh, pandangan yang salah mengenai diri. Nah, di sini seseorang yang tidak terpelajar mungkin lebih gede dikit ya. Nah, seseorang yang tidak terpelajar dalam ajaran yang mulia itu ya, tidak terdisiplin dalam ajaran yang mulia, gitu ya. Nah, ini melihat materialitas sebagai diri. Melihat rupa ini sebagai atta, sebagai diri. Nah, ini mirip dengan Pugalawadi itu, ya. Atau ada kan 20 cara kan munculnya Sakaya Diti itu kan. Atau diri ini memiliki materialitas atau diri ini yang utama, dia tuan daripada si jasmani ini. Nah, atau materialitas dalam diri. Nah, ini jasmaninya yang utama, di dalamnya ada diri gitu. Atau diri ini ada dalam materialitas. Nah, ini empat. Nanti perasaan empat lagi. Nah, ini jadi 5 kali 4. Ada dari 5 pancakanda ini kali 4 cara melihatnya yang salah, punya pandangan salah, terbentuklah Sakaya Diti. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana Haudasisi, bagaimana ia melihat materialitas sebagai diri, nah, sebagai jiwa, itu kan jiwa diri itu tadi ya. Here di sini seseorang melihat apalah ya kasina tanah, objek tanah lah ya sebagai diri. Nah, makanya dia berpikir apapun tanah itu, itulah saya. Apapun saya, sayalah tanah itu. Nah, gitu ya. Kemudian dia juga eh, ini he sees dia melihat Kasinatana sebagai diri dan sama identik gitu loh. Nah, ini Kasinatana ini perumpamaan atau kiasan untuk jasmani ini kan jasmani bisa dibagi 4 unsur kan gitu kan. Nah, ini umpamanya seseorang melihat
lampu yang menyala dan warnanya ini sama gitu loh ya. Jadi apapun nyala lampu itu, apapun warnanya, nah, itu apapun nyala itu itulah warnanya, apapun warnanya itulah nyala itu gitu loh ya. Jadi lampu lilin kan menyala nih, terus ada cahaya ya kan, api dan cahaya lah gitu. Nah, jadi warna apa cahaya itu dan api itu ya sama karena sama-sama muncul kan gitu kan, punya pandangan seperti itu. Nah, jadi apapun cahaya itu ya warnanya seperti itu. Apapun warna cahayanya ya apinya seperti itu. Sama juga nih, apapun jasmani ini adalah jiwanya, adalah dirinya. Apapun dirinya, jiwanya itu adalah jasmaninya. Ini sama ini menurut pandangan salah satu pandangan ini gitu yang memunculkan Sakayaditi, memunculkan pandangan salah tentang diri itu ya ini mirip-mirip kan si Pugalawadin nih gitu kan. Nah, apapun eh, ini jasmani datang dari mana kalau dia terpisah dari jiwa katanya gitu kan. Nah, ini harusnya menyatu gitu maksudnya. Nah, makanya di Sangga Sang Buddha enggak menyatu, buktinya jasmani ya bayi itu apa calon bayi janin itu bertumbuh. Nah, ini dia bertumbuh kan nggak langsung satu paket terlahir gitu loh ya. Nah, gitu maksudnya. Oke ya. Nah, terus bagaimana ya bagaimana pandangan ajaran Buddha ya, bagaimana pandangan ajaran Buddha ya seperti itu. Nah, ini saya ngutip aja lah ya. Terjemahannya saya langsung aja lah ya, nggak saya nggak sempat lagi ya cek benar salah, tapi kira-kira sih oke lah. Indonesia mana ya? Nah, nah ini ada Wajira Sutta ya di Bhikkhuni Sangyutta. Ini sebenarnya udah pernah pasti udah pernah di Zoom ini dibahas gitu ya. Cuman diulang lagi sedikit nggak apa-apa lah ya. Udah lima kan udah lewat. Kita udah 10 kan gitu kan. Nah ini singkatnya ya. Ini Mara lagi meng apa ya menyusahkan lah ya, menggoda ya atau apalah ya, lagi mengganggu lah ya, lagi mengganggu ada seorang bikuni yang namanya Wajira gitu ya. Kemudian Mara si jahat ingin menakuti, menimbulkan kegentaran, meneror bikuni Wajira, membuatnya jatuh dari konsentrasi, mendekatinya dan berkata, oleh siapakah makhluk ini diciptakan? Di manakah pencipta makhluk ini? Di manakah makhluk ini muncul? Di manakah makhluk ini lenyap? Nah, ya kan ini makhluk ini yang ciptain siapa gitu ya. Jawab si Bikuni Bajira, mengapa sekarang engkau menganggap ada makhluk? Nah, apakah itu adalah pandangan spekulatif, pandangan salah kamu? Ya, ini bukan lain hanyalah timbunan sangkara, timbunan bentukan. Ini adalah kumpulan dari kondisi-kondisi. Tidak ada makhluk di sini. Ya, ya kan? Bagaikan dengan merangkai bagian demi bagian kata kereta digunakan. Demikian pula ketika kelompok-kelompok unsur kehidupan muncul, ada konvensi, ada sebutan makhluk gitu. Ya, jadi si Pugalawada ini kan menganggap eh, oke, kamu mau menganggap ada yang namanya 5 agregat, ya kan? Theravada ada 5 agregat. Ini boleh disebut 5 agregat, tapi ini sebenarnya satu gitu loh, ya. Tapi dalam ajaran Buddha ini nggak demikian. Ini hanya timbunan bentukan, maksudnya palingnya lebih jelas sih ya. Sangkara, nah, ini ya. Nah, sudah murni hanyalah sangkara gitu loh. Punjoyang ya. Jadi ini adalah kumpulan dari bentukan-bentukan, kumpulan dari kondisi-kondisi gitu loh. Nah, oh iya, ini mungkin terjemahannya Biku Sudiarto lebih jelas lagi lah, ada Inggrisnya gitu ya.
Nah, ah, ini a pile of condition. Nah, murni sudah sangkara murni adalah kumpulan dari kondisi-kondisi, dari bentukan-bentukan atau kondisi-kondisi gitu. Ya. Jadi nggak ada yang namanya makhluk itu satu gitu loh. Jiwanya sama dengan jasmani, jasmani sama dengan jiwa itu satu paket. Enggak demikian. Ini semua adalah terbentuk dari kondisi-kondisi, ya. Jadi yang namanya makhluk itu tidak lain tidak bukan hanyalah sebutan. Ini hanyalah sebutan gitu loh, ya. Hanyalah samuti. Tidak lain tidak bukan. Oh, sini namanya Tisa, ini namanya Pusa, ini namanya Sutrisno. Ini hanya sebutan, gitu. Ya. Nah, ini pandangan agama Buddha, ajaran Buddha seperti itu. Ya. Nah, oke. Ya, jadi udah jam 9 nggak berasa. Oke, oke. Mungkin cukup lah ya sampai di sini yang mungkin bisa saya utarakan, bisa saya bahas ya. Wajira Suta udah udahlah ini skip lah ya. Jadi eh, memang ya cukup menarik ya Suta ini eh, kita melihat kenapa kok Sang Buddha menjelaskan tahap-tahap perkembangan janin gitu loh ya. Tapi ternyata untuk menaklukkan pandangan salah dari Pugalawada ya, untuk menaklukkan apa menyanggah ya pandangan salah bahwa jiwa atau batin ini sama dengan jasmani. Nah, nggak begitu ya. Jiwa ada kondisi-kondisi yang membentuknya, ada pacayanya ya, batin ya bukan jiwa ya batin ya, kemudian jasmani ini juga ada kondisi-kondisi pembentuknya gitu. Oke ya, terima kasih ya untuk perhatiannya ya, mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan kalau ada yang mau didiskusikan ya silakan. Oke. Oke, saya stop share ya berarti. Oke. Ya, terima kasih kok Ya, Sutrisno. ya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan. Sambil menunggu langsung. Jadi itu kan tadi ada tahapan-tahapannya. Iya. eh jadi tahapan dari tahap mana? Maksudnya kita sebut itu, oh itu udah makhluk. Mm-mm. Gimana gimana pertanyaannya? Maksudnya mulai yang tahap mana itu itu udah disebut sebagai ya udah ada makhluk ininya. Oh iya ya. Ya, kalau ya itu bersamaan dengan Pati Sandi itu ya, pada saat Pati Sandi itu sudah terlahir kembali ya, pada saat munculnya Pati Sandi itu ya itu udah jadi makhluk gitu loh. Udah ada kesadaran kan dia kan. Udah ada kesadaran gitu loh. Ya, jadi begitu muncul kesadaran baru pada saat Pati Sandi, ya itu pada saat itu udah disebut makhluk gitu. Ya, walaupun jasmaninya masih mengalami perkembangan gitu kan ya. Tadi kan dari Kalala, Abuda dan seterusnya gitu. Ya itu jelas sudah ada makhluk di situ. Ya, pada saat terlahir kembali itulah udah jadi makhluk. Ini cerita yang dalam rahim. Kalau yang dalam apa spontan ya udah jelas begitu lahir kan dia udah seperti apa adanya kan gitu kan, seperti dewasa. Nah, itu yang spontan ya kan, atau yang dalam rahim dalam telur ya, telur kan sekarang ada istilahnya telur yang nggak dibuahin kan gitu kan ya, itu mungkin bukan makhluk kalau benar-benar nggak dibuahin ya gitu ya, telur ayam maksudnya ya kan. Tapi kalau telurnya udah terjadi begitu ada pembuahan, udah menyatu, udah jadi kalala ya misalnya, enggak ya ini rahim ya kalala ya. Ya ini udah jadi telur, udah dibuahin ya itu udah makhluk sebenarnya. Gitu. Ya makanya ada juga yang kaum vegan ya, yang vegetarian nggak makan telur karena dianggapnya udah terjadi pembuahan, telur itu udah makhluk gitu. Ya, gitu.
Ya, makasih Lause. Terus Ya. Koramat, silakan Koramat. Oh ya, Ya, kurang. malam Pak Sutrisno. Suara saya Oh, kedengeran ya, Pak? Kedengaran. kedengaran jelas jelas. Oh iya. Eh, saya mau memperjelas ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya itu kalau yang Yaka itu kan gini, Hmm, kalau Sakaya Diti itu dia kan punya pandangan salah bahwa makhluk itu ada roh gitu ya. Kalau betul. menurut pandangan si Yaka ini jadi nggak ada nama rupa paricedanya ya. Jadi ya udah menyatu Ah, gitu ya. Begitu betul ya, Pak. betul. Iya iya. Ya ya. Oh, jadi itu kalau begitu reinkarnasinya gimana itu ya? Apa yang reinkarnasi atau nggak ada reinkarnasi? Nah itu justru ini harus dibedakan antara istilah reinkarnasi dengan kelahiran kembali lah ya, rebirth. Betul, betul. Nah, itu. Kalau reinkarnasi ini sebenarnya kayak ini, Pugalawada ini. Ya, Iya. jadi makhluk yang sama, jasmaninya begitu juga, apa namanya, rohnya begitu juga. Ini yang mengalami akan terlahir kembali sama persis lagi gitu loh. Hmm. Nanti lahir Iya, lagi jadi sama seperti itu lagi gitu. Jiwanya sama, jadi rohnya sama, jasmaninya sama juga satu paket gitu. Nah iya, ini jadi sebenarnya ada tiga pandangan ya, Pak ya. banyak kalau pandangan salah banyak bukan cuma tiga. Enggak, artinya kalau kita di sini ada tiga pandangan, yang satu anatta, ya, Ah terus yang satu atta, Cakaya iya Diti. Terus iya yang iya. satu lagi yang pendapat si Yaka ini, yang bahwa Si jasmani sama Yaka ini tubuh. Sayaka ini sebenarnya Atna gitu, Atna bukan beda dia Atna, cuman variasinya dia menyatu si Atna ini menyatu dengan jasmaninya gitu loh, dengan badannya gitu, menurut dia. Jadi Nah, dia mengakui ada dua agregat gitu. dia mengakui boleh kalau mau lihat sebagai lima agregat, boleh. Tapi lima agregat ini sebenarnya satu dan tidak Oh, beda dengan roh gitu, dengan jiwa gitu. gitu ya. Nah, sebenarnya ya paham seperti ini juga kalau orang ya bukan apalah ya, bukan merendahkan ya. Ya sebenarnya saya juga sebelumnya pikirnya ya seperti itu gitu loh ya kan. Nanti saya mati lahir lagi, ini roh saya juga akan muncul dengan jasmani dan roh yang sama gitu. Iya, iya, iya. Kan Nah, ada nah, konsep reinkarnasi dengan rebirth nah, kan, konsep kelahiran reinkarnasi itu kembali kan. persis seperti itu gitu. Iya, Beda dengan Pati Sandi konsepnya terlahir kembali beda karena kenapa? Pati Sandi itu kesadarannya ya yang terkondisi ya terdorong untuk muncul kembali karena apa ya betul. Tanhala Awijala ini didorong Iya, oleh itu dan sama. tidak sama dengan yang sebelumnya. Jasmani Hmm, juga sama ada kondisi yang mendorongnya, membentuknya. Ada kama pacaya, ya kan? Tadi kan iya, ada iya, kama, ya kan? Ada ahara, ya kan? Ada jas iya, iya. nutrisi, ada cita, gitu, ya kan? Nah, ini terkondisi untuk muncul kembali, untuk muncul gitu loh. Dan berbeda dengan jasmani yang sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya Sang Buddha bilang, ya janin ini kan berkembang, bertumbuh gitu nggak Betul. sama persis begitu terlahir blek udah ada mata kepala hidung anggota tubuhnya Spontan. kontan komplit gitu nggak begitu Iya, karena bertumbuh gitu loh. iya. Nah, Oke, oke. Terima kasih Pak Sutrisno. iya Terus iya. satunya lagi, Ah, kalau saya tangkap di dalam suta ini, penjelasan Sang Buddha beda ya. Biasanya kan ada konsep gandaba, terus hmm. ada tiga dasa kalapa. Di situ ceritanya lain lagi ya. Kalau Ah, ini, nggak serinci itulah ya nggak iya, iya. serinci. Artinya dengan ah dua cara yang berbeda ya penjelasannya. iya nggak ya sebenarnya sama cuman nggak serinci seperti itu ya kalau bahas kalapa atau kelompok materi ya kelompok materi yang terakhir kan beda-beda juga, ya kan? Kalau nggak salah, Iya, iya. makhluk yang lahir di apa di secara di rahim lah, di rahim dia kan Rahim. eh,
ada landasan indera jasmani ya kayak pasada kan gitu kan. Tapi yang lain-lainnya begitu pada saat Patisandi kan belum ada gitu. Tapi kalau yang lahir spontan iya lengkap komplit ya kan landasan Iya, iya. inderanya komplit semua. Tapi kalau yang lahir rahim kan dia belum komplit juga lahirnya. Kalau yang lahirnya di alam Brahma misalnya ya nggak semua inderanya landasan inderanya muncul juga kan gitu kan. Nggak semua Betul, inderanya betul. Iya, materinya muncul gitu kan. Nah, gitu. Ya, iya. nah, jadi itu Ya, itu oke. lebih rinci Seperti, lagi. Ya, itu lebih rinci lagi. Tapi di sini ya, enggak lah, enggak dijelaskan secara detail gitu. betul, Ya, betul. nah, Ya, gitu. oke. Sementara terima kasih, Pak Susno. Iya, ya. Ya, di chat itu ada Bu Erli dan luar biasa apa yang disampaikan Buddha sesuai dengan kondisi medis saat ini. Oh iya. Ya, Tapi ya, ya, ya memang luar biasa, Samudra luar biasa. Tapi makanya saya bilang tadi kalau kita coba cari dengan istilah-istilah medis mungkin bisa ketemu, tapi mungkin juga nggak ketemu, mungkin ya bisa mungkin gitu loh. Tapi nggak terlalu penting lah gitu ya, karena bukan dari sisi itu yang mau dibahas ya kan. Nah, ajaran Buddha kan nggak apa mengutamakan ya memang jasmani ini penting gitu ya. Kesehatan adalah kekayaan tertinggi maksudnya ya. Ya di satu sisi ya kita harus jaga kesehatan, di sisi lain ya kesehatan mental lebih penting sebenarnya kan gitu kan. Tapi nggak bukan tujuannya ya, bukan tujuannya eh, Buddha mengajarkan ini, oh ini ajaran saya sesuai dengan medis loh. Enggak begitu juga ya. Tujuan ajaran Buddha supaya kita bebas dari duka ya, bebas dari penderitaan gitu ya. Apa hubungannya dengan istilah medis? Enggak terlalu penting istilahnya gitu sih ya. Ya kebetulan sama ya luar biasa gitu kan ya. Enggak sama pun enggak masalah sih gitu ya. Intinya kan janin itu berkembang gitu loh ya. Enggak blek langsung muncul gitu enggak gitu ya. Semuanya ada kondisi, semuanya mengalami perkembangan bertahap gitu ya. Nah, itu sih. sekian ribu tahun yang lalu punya ya. Iya, ya, ya hebat juga sih sama ya. Padahal belum ada USG. Oh, Terus ini ada lagi ya kayak pertanyaan ada ya. pertanyaan dari Pak Wahidin Oh, Johan. Mohon oh. penjelasan Pak Sutrisno, apakah benar ada dewa yang tidak senang dengan munculnya makhluk suci? Jadi dewa tersebut menghambat Putu Jana ke Arya Pugala kanan. Oh ya. Oh ya ada. Dewa Puta Mara, Mara Dewa Puta gitu. Ya, Mara apa apa ma- Mara makhluk dewa Mara gitu kan. Ya, ini kan sering ya. Ada kan dulu Mara Sang Yuta kan ada kan. 9 apa 8 gitu ya. Nah, ini bahkan pada saat Sang Buddha sebelum parinibbana pun eh, Mara minta ya cepet-cepetlah parinibbana gitu ya kan. Nah, pada saat Bodhisatta sebelum mencapai kebudaan pun Mara sering mengganggu gitu bahkan menghalangi gitu ya. Setelah mencapai kebudaan pun Mara masih banyak juga mengganggu ya. Nah, tadi contoh itu mau di Marasangyuta kan ada mengganggu bikuni Wajira gitu ya supaya nggak mau apa jangan jatuh dari konsentrasi ya jadi supaya tidak mencapai pencerahan benar ya ada seperti itu kenapa nah ini mungkin pertanyaan selanjutnya kenapa gitu ya kenapa karena sesuai hukum alamnya ya begitu nah, di setiap ini saya baca dari komentar juga sih ya. Di setiap apa cakrawala di setiap sistem kehidupan itu pasti ada 31 alam, ya kan? Di setiap 31 alam pasti ada Mara, gitu ya. Mara itu kenapa? Ya dia udah kodratnya lah ya istilahnya ya dalam tanda kutip sudah sifat alaminya untuk selalu ya tindakan-tindakannya demikian gitu perilakunya demikian selalu mengganggu Buddha ya kan selalu mengganggu calon Buddha selalu mengganggu umat-umat murid-murid Buddha yang ingin mencapai kesucian
Makanya disebut Mara, ya kan? Ada satu dewa, ada satu posisi yang eh, dia kalau udah terlahir di situ, dia jadi itu, dia akan selalu mengganggu orang-orang atau Sang Buddha sendiri bahkan diganggu gitu untuk menghambatnya mencapai kesucian. Udah sifat alaminya gitu, ya. Gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih, Lause. Ya. Teman-teman, ada pertanyaan lain silakan atau yang mau didiskusikan. Pertanyaan lanjutan dari Pak Wahidin. Iya. Makhluk tersebut kenapa bisa hidup panjang? Oh iya, iya karena makhluk dewa kan. Mara itu selalu di alam Paranimita Wasawati, ya, alam bahkan alam dewa yang tertinggi. Kenapa dia bisa hidup panjang? Karena dia terlahir di alam yang dewa, alam dewa yang umur kehidupannya relatif panjang dibanding manusia, ya, lebih dibanding Brahma ya pendek gitu. Nah, kenapa dia bisa terlahir di alam dewa? Pasti ada kebajikan-kebajikan lampaunya gitu loh, ya kan? Jadi ya sifat alami dari dunia yang berkondisi lah gitu ya. Sifat alami dari dunia yang berkondisi, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ingin bisa terbebas, ada jalan terbebas dari kondisi atau penderitaan, tapi ada hal-hal lebih banyak hal-hal yang menghambat untuk terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan, terbebas dari sangsara gitu. Ya itu udah sifat alami. Kenapa dia berumur panjang? Ya karena dia apa makhluk dewa gitu, makhluk dewa. Relatif umurnya lebih panjang daripada manusia gitu ya. Loh, kok udah begitu banyak kebajikan dilakukan sehingga lahir dari jadi dewa, kok masih bisa berbuat bahkan jahat banget kan gitu kan? Ya bisa gitu kan. Bahkan Brahma aja bisa punya pandangan salah ya. Selama belum terbebas dari apa dunia atau kondisi-kondisi atau sengsara ini ya ada kemungkinan seperti itu ya ada kemungkinan seperti itu makanya Sang Buddha selalu pesan cepat-cepat bebas dari siklus kelahiran dan kematian sengsara. Karena katakanlah kita sekarang teman-teman semua yang ada di sini punya pandangan yang benar, ya minimal yakin kepada Sang Buddha kan gitu kan. Setelah 1.000 tahun, 1.000 kelahiran selanjutnya, nah belum tentu loh, belum tentu kita bisa mempertahankan keyakinan terhadap Buddha. Kalau kita nggak rawat baik-baik ya kita nggak rajin belajar rajin praktek dhamma apalagi menembus dhamma selama belum sotapati ya sebelum sebelum jadi sotapana masih ada kemungkinan jatuh ke alam penderita masih ada kemungkinan jatuh dalam pandangan salah nah itu ya jadi kenapa kok dewa bisa jahat begitu. Iya, memang ya dalam sangsara ini, dalam yang berkondisi ini ya seperti itu. Kita juga bisa ada kemungkinan jatuh dalam pandangan salah. Nggak yakin lagi sama Sang Buddha. Mungkin 1.000 kelahiran selanjutnya belum tentu gitu loh. Ya, nah gitu. Ya, ini jawabannya seperti itu. Terus pertanyaan lanjutan lagi, apakah Hmm? alam tersebut mencetak dewa tersebut? Oh, bukan. Enggak. Bukan Allah yang mencetak. Makhluk ini terlahir dari kamalnya sendiri, gitu ya. Salah satu kondisi pendukungnya kamalnya sendiri. Dia sendiri yang banyak berbuat baik, dia sendiri yang mengkondisikan terlahir di alam dewa tersebut, gitu. Ya, ajaran Buddha ini nggak seperti ini ya, nggak seperti ada hal-hal di luar yang eh, menentukan, menakdirkan ya. Kamu ditakdirkan jadi orang kaya, kamu takdir jadi orang miskin, nggak seperti itu. Tapi kita sendiri yang mengkondisikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mau jadi orang baik, kita sendiri kondisikan. Mau jadi orang jahat, ya pada dasarnya kita punya loba dosa moha. Ya, kalau kita nggak jaga baik-baik diri kita ini, ya bisa ya jatuh gitu. Jadi bukan alam yang mencetak dia sendiri yang terkondisikan. Setelah banyak berbuat bajik, ya terlahir di alam dewa, tapi punya pandangan salah
gitu ya. Makanya masih bisa berbuat jahat gitu ya. Ya itulah kira-kira lah ya. Ya, Ko Rahmat, silakan Ko Rahmat. Iya, Pak Sutrisno. Oh iya Kalau ya. marah itu individu satu atau masyarakat ada terdiri dari beberapa pribadi gitu. Terus pertanyaannya dia itu tadi di alam Paranimita Wasawati ya, Iya itu Pak betul. Sutrisno ya. Iya Kalau iya. kita lihat di alam kita manusia ya, kan ada Hmm, orang yang baik, ada orang yang sangat jahat. Kalau di alam iya. situ apa semuanya jahat gitu? Apa nggak ada yang ya penghuni di alam itu apa nggak ada yang baik gitu? Apa semuanya jahat seperti jadi marah gitu? Ah, ya, ya, ya. Di setiap alam pasti ada yang baik, ada yang jahat sih, gitu ya. Di alam pasti ada lah, gitu ya. Cuman kehidupan di Paranimita Wasawati juga seperti apa ya? Nggak banyak sih ya, nggak banyak terbahas gitu ya. Cuman ya umurnya, kemudian kebahagiaannya semakin atas ya semakin tinggi, gitu ya. Apa namanya? Dia lebih tinggi dari yang kelima ya kan dia bisa menyempurnakan ciptaan dewa lain gitu. Gitu ya tapi kondisinya seperti apa nggak terlalu jelas sih nggak banyak literaturnya yang dibahas gitu ya yang membahas ini saya yang belum ketemu belum membaca gitu ya tapi ya di setiap alam pasti ada yang baik dan ada yang jahat lah gitu ya sampai di Iya, alam iya, Brahma kecuali di alam Sudawasa ya Brahma Sudawasa yang eh, cuma bisa diakses oleh Anagami gitu ya cuma bisa Anagami yang bisa terlahir di sana gitu ya ya itu marah itu individu satu atau masyarakat ada oh iya ya beberapa kan pribadi, Pak. oke kalau yang namanya Mara itu lebih tepat sebenarnya posisi ya posisi Mara posisi Mara itu pada satu waktu, pada satu sistem ya, pada satu sisi dunia, posisi itu cuman ya ada satu doang makhluknya. Kalau yang disebut dengan Dewa Puta Mara, ya Mara Dewa Puta gitu loh. Satu sosok makhluk dewa yang punya kedudukan sebagai Mara gitu. Ya, ini kedudukan sebagai Mara. Itu satu istilah untuk marah. Tapi kan kita udah sering bahas lah ya dari Iya, pernah, pernah, iya. banyak kan istilah marah itu jangan dianggap cuma satu. Itu bisa juga kilesa, ya kan? Bisa juga Iya, 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 kematian, betul. ya kan? Bisa juga sangkara kalau nggak salah ya itu ya. Ada empat yang Iya, lain gitu loh. Empat yang ini berhubungan dengan kotoran batin atau kematian gitu ya. iya, iya, iya. Cuman satu. Jadi kalau baca marah belum tentu ini merujuk Sosok ya. kepada sosok gitu. Iya. Tapi yang menggoda Bante Kondanya itu kan itu Oh, sosok ya marah ya. sosok. Nah, itu Dewa Hmm. Putra Mara gitu. Oh, oke, oke. Iya. Jadi mungkin Hmm. juga memang kalau kita cerita sosok ya, kalau yang Mm-mm. terlahir di Paranimita Wasawati itu memang kamanya yang ya membentuk mengkondisikan sifat-sifat buruk itu kali ya. Em, Kamanya kan kalau lahir di alam dewa dari Dana dan Sila gitu kan. Ya, Dana dan Sila ya kan Sang Buddha kalau betul. di Posata kan bilang Posata Sutta seperti dewa yang apa ya menjaga silanya. Nah, sehari ini saya akan menjaga 8 sila saya gitu ya, perenungan tentang dewa kan gitu kan. Jadi dewa itu terlahir ya pasti dari banyak berdana dan moralitasnya bagus gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi setelah lahir di sana ya, tapi ternyata masih jatuh ke dalam pandangan salah gitu. Masih punya sifat jahat. Sama juga sebenarnya Dewa Data lah katakan ya, Bante Dewa Data bisa itu kan masih keluarga kerajaan ya kan kalau kita lihat ya kan udah itu lahirnya di zaman Sang Buddha ya kan Iya, betapa beruntungnya dibanding kita tapi kok bisa muncul sifat iri hatinya sama Buddha gitu loh misalnya sifat jahatnya bahkan punya katanya punya ID gitu ya punya kemampuan iya. batin ya kan Abinya, abinya ya. berarti kan parami juga bagus sebenarnya gitu loh
ya kan? Tapi kok masih aja bisa jatuh dalam pandangan salah, bisa jatuh dalam kejahatan gitu. Nah, ya karena masih dalam keadaan yang terkondisi dalam sangsara ini, ya kan? Nah, Ya, 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 tuh. ya. Ya, Ya. oke. Nah, Terima kasih Pak Sutrisno. iya, iya, makasih. Ini jangan memfitnah marah ya. Iya. Besok-besok diganggu, Zoom ini sinyalnya hilang loh. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Wahidin. Dan saya dengar Nah, ada makhluk tidak mau merealisasi nibbana sebelum hmm. makhluk neraka habis yang disebut Siti Garbah. Apakah betul? Oh ya, ini Siti Garba ya, Cicang Wang Pusa itu ya, ya memang. Tapi ini dalam sekte Mahayana ada ya, ada yang sosok di seperti itu. Tapi dalam teks Pali ya, dalam apa doktrin Tera, doktrin Theravada, nah ini nggak dibahas gitu ya, nggak dibahas. Tapi dalam doktrin Mahayana ada sosok yang seperti itu gitu ya. Apakah benar ada makhluknya apa enggak ya? Saya nggak bisa jawab juga gitu ya. Karena ini dalam teks Pali sama sekali nggak disebut ya. Teks Pali hanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha langsung gitu ya. Dan diusahakan makanya disebut ajaran Tera karena sifatnya ingin mengkonservasi, melestarikan apa yang diajarkan langsung oleh Sang Buddha sendiri gitu ya. Di luar yang dari yang diajarkan Sang Buddha yang nggak dibahas gitu ya. Nah, tapi apakah sosok ini terlepas dari benar atau tidaknya ya, terlepas dari benar atau tidaknya kalau yang kita ambil adalah semangatnya lah ya, walaupun sebelum kan apa tadi tulis katanya sebelum makhluk tidak mau merealisasi nibbana sebelum makhluk neraka habis. Nah, kita kan eh, kalau logis ya pikirnya nggak mungkin kan makhluk neraka ini habis selama yang namanya sangsara ini kan Sang Buddha udah bilang ya tidak tidak kelihatan awalnya dan tidak kelihatan akhirnya. Itu yang namanya siklus kelahiran dan kematian ini tidak kelihatan awal dan akhirnya. Artinya sepanjang zaman pasti tetap ada gitu. Dan sepanjang zaman ada berarti tetap ada makhluk-makhluk yang akan terlahir di alam neraka. Nggak habis-habis gitu loh. Kalau ada satu orang atau ya satu sosok ya bodhisatwa lah ya yang punya padahal dia sendiri bisa tercerahkan, dia punya semangat sama mau membebaskan seluruh makhluk di neraka ini kan kalau logis saja nggak mungkin gitu kan nggak dia nggak akan tercapai pencerahannya sampai kapanpun gitu kan tapi semangatnya begitu luar biasa nah mungkin kalau menurut saya kita jangan lihat logis nggak logisnya kita jangan lihat ini beneran apa dongeng sih gitu ya tapi kalau punya semangat yang demikian untuk menolong makhluk artinya punya dana ya dari aspek dananya dana ini kan banyak kan apa bisa dalam bentuk menolong orang lain bisa dalam bentuk materi dan sebagainya punya dari aspek dananya itu begitu hebat ya kan kenapa kita nggak mencontoh dari aspek itu gitu ya jadi siap sedialah kita punya semangat untuk selalu membantu orang gitu tapi itu cuman aspek dana gitu ya cuma aspek dana kan dana sila dan bawana gitu ya kan dana ya penting juga kita punya kerelaan melepas punya apa keikhlasan menolong orang lain gitu kan nah, nanti ini otomatis dana kita bagus ya sila kita akan bagus juga sila kita bagus bawana pengembangan batin kita juga bagus gitu ya jadi terlepas dari ini benar nggak ada makhluk seperti itu benar-benar kenyataan ada makhluk seperti itu ya saya nggak tahu ya kan tapi kalau secara logis ya kayaknya luar biasa gitu kan tapi ya dibilang luar biasa ya bodhisatta calon Buddha juga apa ya
menyempurnakan paraminya kalau kita bisa baca kisah-kisah Jataka ya kisah-kisahnya luar biasa juga gitu. Kok ada ya makhluk yang orang yang sedemikian hebat mau menyempurnakan parami gitu. Ya, apakah Siti Garba ini benar seperti Bodhisatta ya calon Buddha kita? Ya saya sih nggak tahu gitu ya, nggak tahu juga. Mungkin ada, mungkin nggak gitu. Tapi yang pantas kita ambil ya itulah semangatnya dalam aspek dananya, dalam membantu orang, menyelamatkan orang. Nah, itu. Tapi jangan lupa dana itu baru satu sisi. Belum selesai tugas kita, masih ada dana, sila, bawana gitu ya, masih ada moralitas yang harus dikembangkan gitu. Gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Lause. Ya. Masih ada waktu beberapa menit. Mungkin dia juga disebut Raja Setan. Oh, ya nggak tahu lah itu. Dan oh, ya itu. Itu mah nggak tahu. Tapi ada juga ya bukan Raja Setan sih, Raja Yama ya. Yama yang eh, apa waktu orang mau masuk neraka ya kan diinterogasi, kamu kenapa masuk neraka gitu. Itu Raja Yama ya, itu Dewa Yama sebenarnya gitu ya. Oh, kan udah dikasih tahu ini harus rawat orang tua, harus jaga sila. Iya, saya nggak berawat orang tua misalnya gitu ya. Masuk neraka jadinya dia tanya satu persatu orang calon penghuni neraka gitu. Ya. Kalau itu di Suta memang ada kan Di ya. situ ada Raja Yama, tapi itu dewa ya, Dewa Yama. Bahkan Raja Yama sendiri akhirnya jadi, aduh saya ingin bebas, cepet-cepet bebas lah dari sangsara. Ngeri ini lihat orang masuk neraka gitu. Gitu. Ya di Suta itu kan dibilang gitu ya. Pak Pak Sutrisno, Oh ya, oke. em, kalau kita pikir kan Sang Buddha itu sosok yang sangat luar biasa ya. Mm-mm. Ya istilahnya apapun yang diucapkan Sang Buddha itu pastinya punya nilai gitu kan. Nah kalau saya pikir kayak misalnya Dhammacakkappawatana Sutta, Adi, ya apa Pariyaya Sutta itu kan jelas isinya gitu ya maknanya. Kalau Mm. dipikir-pikir kalau Sutta yang ini, Indaka Sutta ini, kira-kira pertimbangannya apa ya sampai dimasukin ke dalam Sutta ya dalam dalam apa istilahnya Sutta Pitaka gitu. Apa sih Oh iya, iya. esensinya gitu? Oh iya, oke, oke. Ya ini terutama Suta ini ya, apa namanya, Indaka Suta ini maksudnya contohnya ya. Iya, iya, Kadang-kadang iya. kita lihat juga ada Suta pendek banget gitu, ya Betul, kan. betul, betul. Iya. Nah itu makanya ini saya juga dengar dari Bante apa Nyana sana gitu ya. Kadang sebenarnya waktu diceramahkan Suta itu memang Kang Buddha kadang-kadang ceramahnya sangkit tena gitu ya secara ringkas. Nah, Hmm. kadang-kadang juga secara detail witarena gitu ya. Tapi yang secara ringkas itu setelah ceramah ya pasti murid-murid yang dengar tanya penjelasannya gitu loh. Ini maksudnya apa? Tapi kalau yang kayak Bante Sariputta kan beliau sudah punya beliau disebut Patisambhidapata Arahanta kan. Jadi eh, arahat yang punya kemampuan analitis. Walaupun bahkan secara ringkas, beliau bisa menjabarkan secara detail gitu. Ya, tapi mungkin ada murid-murid yang nggak punya kemampuan seperti itu, walaupun Sang Buddha ceramahnya pendek, tapi bisa dijabarkan panjang ya, bisa dimengerti, ditembus, dipahami. Ada murid-murid yang nggak seperti itu.
Nah, pasti mereka bertanya kan. Kadang-kadang tercatat juga di Suta. Jadi Bante Sariputa yang Sang Buddha ceramahnya dikit dijabarkan panjang lebar oleh Bante Sariputa. Ini tercatat di Suta. Kadang-kadang penjelasan seperti itu nggak tercatat di mula di kitab Tipitaka gitu loh. Tapi penjelasan-penjelasan itu beredar, ada, mungkin tercatat juga, ini dimasukkan ke dalam kata-kata, dikelompokkan dalam kitab komentar gitu. Penjelasan-penjelasan yang lebih panjang, lebih rinci. Walaupun nggak semuanya ya, nggak semuanya penjelasan Buddha dimasukkan dalam kitab komentar. Ada juga penjelasan dalam kitab komentar dari opini si komentator itu. Tapi si komentator itu juga mengambil referensi dari yang lain gitu loh. Dan disimpulkan, dimasukkan dalam kitab komentar. Nah, gitu. Jadi kok Suta ini pendek, ya kan? Penjelasannya tadi saya juga baca, ini apa maksudnya Sang Buddha? Dia kan si Yaka kan bertanya, dari mana datangnya makhluk ini kalau dia tidak Betul. menyatu dengan batin jasmani gitu. Tapi setelah Ya, baca komentarnya jadi jelas ternyata ada yang namanya Pugalawada, ada yang namanya pandangan salah, jasmani dan jiwa ini satu gitu. oh, oke Nah, oke oke, ya 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 makanya ya bisa secara pendek aja Sang Buddha jangan lihat rohnya lah, lihat ya jasmaninya aja. ya ya Ini ya aja ya berkembang, bertahap ya gitu. ya ya. Ya kan, bisa Jadi konteks-konteksnya ya Pak ya. konteksnya seperti itu untuk Ya membantah ya, aja teori tentang Pugalawada ini. iya Ya. betul. Batin jasmani ini bukan satu paket gitu loh. Iya iya Yang iya. nanti akan sama lagi lahir reinkarnasi lain, reinkarnasi enggak seperti itu gitu. Iya Ah, kalau kalau malam ini kita bahas Indaka Suta. Kalau begitu mm-mm. ya apakah ia coba menjelaskan ada Kalala, ada Iya, Abuja. Apakah ya cuma buat sampai apa di kan situ? itu? Iya betul. Iya, buat apa Sang Buddha membahas hal-hal seperti itu? Nggak Betul manfaat betul. juga gitu loh, ya kan? Ya, tapi setelah tahu konteksnya dari kita komentar, oh iya benar ini untuk ya kita juga jangan terperangkap dalam pandangan salah seperti itu, maksudnya Iya jangan iya iya pikir iya. saya Sutrisno hari ini nanti kelahiran selanjutnya persis kayak gini lagi gitu loh, ya kan? Iya iya iya. Jadi Batinnya ada terus berkeli. Hah? ada rangkaiannya ya Pak ya. Iya, ada perkembangannya gitu dan Iya iya iya. berubah-ubah gitu. Betul betul. Iya iya. Ya, Terima kasih itu. penjelasannya Pak. Iya, gitu. Makanya ya kepake juga kita komentar walaupun nggak semuanya penjelasan Buddha itu dirangkum dalam kitab komentar ya, sebagian besar juga Iya iya. opini pribadi, tapi opini pribadi juga mereka ngambil referensi-referensi gitu. Nah, gitu sih. Iya iya Pak. Mm-mm. Terima Jadi kasih Pak setiap Sutrisno. suta itu walaupun pendek sependek apapun satu syair pun itu semuanya penting ya, ada manfaatnya, ada konteksnya gitu loh. Ya kan? Betul. Nah, itu semua ada manfaat, ada konteksnya gitu. Mm-mm. Ada tujuannya lah gitu ya, ada Iya iya. pesan moralnya gitu. Ya. Iya iya iya. Ya kayak tadi kan Pak Sutrisno juga dikembangkan ke suta-suta lain yang Iya, berkaitan iya, gitu ya. Iya 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 betul, iya. betul. Nah, itu bisa juga. Jadi ada cara kita mau cari konteksnya, ini bisa juga dari suta yang lain ya. Biasanya ya Betul betul. terangkai gitu. Apalagi Sang Yuta ya, Sang Yuta itu kan terkait gitu kan. Dia Iya terkait iya iya. hal-hal yang lain gitu. Mm-mm. Bisa dikembangkan ya. Iya, betul. Iya, Iya Pak. Terima kasih Pak. iya, Kalau saya baca yang tadi yang penjelasan di kita komentar itu kan ada maksudnya dari tahapan ada Kalala, habis itu ke Abuda, mm, Pesi, mm, habis itu ke mm, Ghana. Nah, pas di mm, Ghana itu ada mm. tertulis demikianlah bentuk Ghana dihasilkan karena karma Iya, perbuatan. sama Nah, percaya betul. kenapa 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 di tahap Ghana itu yang karena ditulis karena karma? Kenapa nggak di tahap sebelumnya atau Oh, iya. Sebenarnya kalau dari Abhidhamma bahkan dari pada saat Patisandi pun
itu Kama Jarupa yang muncul gitu ya. Berarti Kama Pacaya gitu ya. Jadi ini mungkin secara ringkas ya, secara global, nah ini. Tapi ya kalau saya belum baca tikanya sih ya, karena waktunya juga pendek ya. Apa? Secara global ya ini perkembangan dari Kama Jarupa itu, secara global ya. Menurut saya gitu. Secara global aja. Nggak belum, bukan berarti waktu Kalala Kama Jarupa, nanti waktu Abuda mungkin Utu Jarupa, ya nggak seperti itu ya. Tapi kalau belajar Abhidhamma ya ini eh, memang dari awal Kama Jarupa ini kan berkembang terus-terus kan. Nah, terus-terus Kama Jarupa, tapi di momen selanjutnya Utu Jarupa juga udah berperan, berkembang terus lagi materinya, makanya bisa makin meningkat gitu. Nah, ini secara global gitu ya. Menurut saya seperti itu ya. Oke, Jadi thank bukan you, thank you. spesifik di situ gitu. Karena Oke, dari Pati Sandi aja udah Kama Jarupa kan gitu kan. oke, Nah, oke. Ya, thank gitu. you, thank you. Ya, Mm. cukup atau masih ada pertanyaan? Kalau udah jam 9 lewat, ya 9.36. 10. Oke, kalau nggak ada mungkin kita tutup ya. Ya, oke, cukup. Dengan Patidana, Ko Sutrisno pimpin. Oh iya ya, oke. Silakan kok. Ya baik teman-teman, setelah apa diskusi Dhamma ya, mari kita kondisikan supaya makhluk-makhluk lain ya, terutama para leluhur ya, orang tua, mungkin sanak keluarga yang sudah meninggal, para dewa-dewi ya, bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan dengan diskusi Dhamma ataupun kebajikan-kebajikan yang lain yang pernah kita lakukan. Ya, mari kita patidana. Punya sidani kata sa yananyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo ditta me capya dittawa anye majjatawerino satta tirthanti lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidanam anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino ema padanca papontu desa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Ya, Ya. teman-teman, mari kita tutup dengan sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bhagawa utang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhamo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Mari sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga Semoga semua semua makhluk hidup makhluk berbahagia. Sadu, selalu sadu, bersama. sadu.
Ya, terima kasih Ko Sutrisno, terima kasih Terima kasih teman-teman teman-teman, Coach semua. Susan. Ya, Terima kasih Pak Sutrisno. Terima Terima kasih, kasih Oke, Coach Coach Susan. Sutrisno, Coach Susan. Pak Sutrisno, Coach Susan, oke. semuanya selamat maka, malam. ya makasih Selamat semuanya malam. ya. Terima Sampai kasih, ya, Ko Sutrisno, Ko Sampai Susan, ketemu ya. Terima kasih. semuanya. Sampai Namo ketemu. Buddhaya. nama budaya. Sampai ketemu minggu depan. Makasih semua. Izin tutup ya. Terima kasih. Ya.